Halo, jumpa lagi di Masih Bel TV. Kali ini kita akan membahas cakupan materi di PMSDA atau Pengembangan Manajemen Sumber Daya Air. Yang akan kita bahas adalah mengenai potensi sumber daya air tanah. Seperti kita ketahui bersama bahwa air tanah itu adalah bagian air yang berada pada lapisan di bawah permukaan tanah. Kedalaman air tanah tidak sama di semua tempat. Hal itu tergantung pada tebal ataupun tipisnya lapisan permukaan di atasnya. Kemudian juga tergantung pada kedudukan lapisan air tanah tersebut. Untuk berikutnya kita akan simak lebih detail mengenai potensi sumber daya air tanah. Yang pertama adalah sumber daya air tanah. Diawali dari siklus hidrologi. Oke, siklus hidrologi sudah pernah kita bahas pada bahasan materi mengenai hidrologi. Adik-adik dan rekan-rekan bisa mempelajarinya melalui link ada di sebelah kanan atas. Untuk lebih memahami lagi secara umum akan saya bahas lagi. Siklus hidrologi kaitannya dengan sumber daya air tanah sangat erat. Oke, kita bisa lihat bersama di sini ada evaporasi, yaitu terjadi karena adanya genangan air di setiap cekungan, baik cekungan itu berada di laut, berada di danau, berada di embung, ataupun berada di sungai itu sendiri. Air itu kemudian menguap mengalami proses evaporasi. Evaporasi yang saya simbolkan di sini tanda panah berwarna kuning. Kemudian terjadi proses kondensasi. Kemudian kondensasi itu akhirnya awannya berkumpul menjadi satu, kemudian terbawa oleh angin karena perbedaan tekanan menuju daerah hulu. Kemudian karena perbedaan tekanan tersebut akhirnya butir-butir hujan itu menjadi terlepas dan maka terjadilah hujan. Nah, hujan yang dengan butiran partikel terkecil akan terjadi proses evaporasi lagi di sini. Kemudian hujan dengan butiran partikel dan massa yang besar akan jatuh ke permukaan. Jatuh ke permukaan di sini akan terjadi beberapa proses. Ketika jatuh di permukaan tanah di sini ada yang meresap ke dalam tanah, dinamakan infiltrasi. Saya simbolkan di sini warna biru, panah ke bawah infiltrasi, kemudian mengisi badan air, mengisi pori-pori tanah, kemudian mengisi lapisan base flow, kemudian terjadi recharge. Kemudian yang tidak bisa terserap ke dalam tanah akan melalui proses yang dinamakan dengan surface runoff. Surface runoff. Oke, surface runoff ini nanti akan mengisi ke cekungan-cekungan maupun menuju badan air yang kemudian nanti akan terjadi proses lagi penguapan dan begitu seterusnya. Oke, kaitannya dengan sumber daya air tanah, hujan ini juga akan memberikan input yang cukup besar terhadap kelangsungan air tanah yang ada di bawah sana. Oke, secara skematik bisa kita lihat bersama dalam suatu das atau catchment area. Ketika terjadi hujan, sudah saya jelaskan juga pada materi hidrologi, terjadi P sebagai hujan presipitasi, kemudian ada yang meresap menjadi infiltrasi, kemudian yang tidak bisa terserap akan menjadi surface runoff. Surface runoff, kemudian akibat adanya gaya kapilaritas pada tahapan infiltrasi turun menjadi perkolasi. Kemudian dari proses infiltrasi tadi ada proses yang di bawah permukaan tanah yaitu aliran base flow atau aliran bawah atau aliran antara. Kemudian akan mengisi kembali ke badan air dan akhirnya suatu sistem das itu menjadi berjalan.
Nah, maka di daerah ini bisa kita manfaatkan sebagai direct runoff rainfall on surface and waterways sebagai bendung, waduk, ataupun yang lainnya. Nah, ini sebagai discharge at outlet. Oke, ini gambaran dari skematik yang lain. Bisa kita lihat ini drainage in basin dalam suatu das. Ketika sungai itu menjadi satu kesatuan dengan sungai yang lain dan berkumpul dengan satu segmen yang cukup banyak, dan ini merupakan gambaran dari bentuk infiltrasi dengan tutupan lahan yang berbeda. Kemudian ini jenis lahan juga yang berbeda lagi dengan jenis tanah yang lain, mempunyai jenis infiltrasi yang akan berbeda juga. Jadi dalam materi kali ini nanti juga ada pengaruh rembesan dari tanah itu, kapasitas permeabilitas bagaimana juga akan mempengaruhi koefisien infiltrasinya. Oke, penggunaan air. Penggunaan air bisa kita lihat dalam suatu kawasan yang cukup kompleks. Di sini ada terjadi hujan atau P, presipitasi. Kemudian hujan itu mengisi badan air, mengisi sungai, drainase, irigasi, dan sebagainya. Kemudian dapat dimanfaatkan penggunaan airnya. Ada juga yang ikut terbawa ke bagian hilir menuju estuaris. Kemudian dari pengolahan itu juga akan timbul namanya wastewater import, ini dari zona sebelumnya, kemudian menjadi ekspor hasil akhir dari penggunaan air itu. Kemudian ada juga pemenuhan kebutuhan air itu sumbernya dari spreading ground, ada juga dari pengambilan sumur dalam. Sumur dalam ini mengambil air dari aliran subsurface inflow, dari aliran bawah tanah yang menuju juga endingnya ke bagian hilir. Namun di sini saya garis bawahi, di sini terdapat sea water intrusi atau intrusi air laut, atau ada juga yang menyebutkan dengan pengaruh lidah air asin. Semakin besar tekanan lidah air asin ke daratan, maka semakin dekat juga air asin ini menuju ke sumur warga. Maka di beberapa negara itu menekan laju intrusi itu menggunakan injection well, berarti sumur injeksi. Kemudian pembagian zona vertikal tanah. Pada gambar ini kita bisa lihat di sini ada dua zona, yaitu zone of aeration atau zona aerasi. Zona aerasi ini adalah lapisan bumi di mana pori-pori dan retakan batuan ini diisi dengan udara dan air. Jadi di sini ada lapisan, ada tanah yang berongga berisi udara dan air. Zona aerasi ini terletak di antara permukaan bumi dan muka air. Zona ini terdiri dari tanah berpori dan batu. Pada zona aerasi, udara dan air dapat berinteraksi satu dengan yang lainnya. Kemudian zona di bawahnya yaitu zone of saturation atau zona saturasi. Nah, zona saturasi ini adalah lapisan batuan permeabel di mana retakan dan pori-pori terisi penuh dengan air saja. Ketika air hujan mengalami proses infiltrasi, air akan melewati zona aerasi dan akhirnya mencapai lapisan kedap air jauh di bawah permukaan tanah. Nah, yang saya maksud dengan lapisan kedap air itu adalah yang impervious ini. Ini adalah lapisan kedap air. Oke, perlu Anda ketahui bahwa tanah itu berasal dari air hujan, laut, ataupun dari magma. Air tanah yang berasal dari air hujan atau air meteorit itu disebut air vados atau air tua. Nah, di sini maka ada yang dinamakan dengan vados water zone. Air ini mengandung air berat unsur H3 atau tritium. Nah, tritium ini adalah suatu unsur yang terbentuk pada atmosfer dan terdapat di dalam tanah karena turun bersama-sama dengan air hujan.
Nah, air tanah yang berasal dari laut dan terdapat juga di daerah pantai, kemungkinan air tanah ini asin atau payau. Nah, maka di sini di daerah hilir airnya ada kemungkinan memiliki rasa yang payau. Air tanah yang berasal dari magma disebut air juvenil. Nah, air juvenil ini belum memiliki siklus hidrologi. Air juvenil merupakan air baru yang ditambahkan pada zona kejenuhan dari kulit bumi yang dalam. Air yang berasal dari magma tersebut belum tentu terbentuk air, tetapi berbentuk hidrogen dan campuran dengan oksigen O2, maka disebut H2O. Nah, kemudian ini adalah zona tanaman, zona air tanaman atau soil water. Kemudian biasanya warga ataupun kita mengambil air itu mengambil di zona ini, zona capillary water. Nah, di sini juga terdapat water table. Kemudian juga diambillah di bagian sini, di bagian ground water. Ini merupakan zona yang terdapat air sehingga dapat diambil menggunakan pompa dengan debit sekian Q. Nanti kita akan bahas bagaimana kita bisa mendapatkan seberapa besar pompa yang kita butuhkan. Nah, sebelum ke sini ada banyak permasalahan ya. Permasalahan yang sering terjadi pada air tanah, khususnya untuk pemakaian rumah tangga dan industri. Di wilayah urban dan dataran rendah itu memiliki kecenderungan untuk mengandung kadar besi ataupun asam organik yang tinggi. Hal ini bisa diakibatkan dari kondisi geologis Indonesia yang secara alami memiliki deposit Fe, deposit Fe yang tinggi, terutama di daerah lereng gunung atau diakibatkan juga oleh aktivitas manusia. Sedangkan air dengan kandungan asam organik yang tinggi itu bisa disebabkan oleh adanya lahan gambut atau daerah bako yang kaya akan kandungan senyawa organik. Ciri air yang mengandung kadar besi tinggi atau kandungan senyawa organik tinggi itu biasanya dilihat antara lain sebagai berikut ini ya. 1. Air mengandung zat besi dan air yang kuning permanen. Yang pertama yang biasanya bisa dilihat itu yaitu airnya mengandung zat besi. Air dengan kandungan zat besi tinggi ini akan menyebabkan air berwarna kekuningan. Pertama keluar dari keran, teman-teman sekalian, itu akan nampak jernih, namun setelah beberapa saat air itu akan berubah warna menjadi kekuningan. Nah, hal ini itu disebabkan karena air yang berasal dari sumber air itu sebelum keluar dari keran berada dalam ion dengan bentuk Fe2+. Kemudian setelah keluar dari keran, Fe2+ itu akan teroksidasi, kemudian menjadi Fe3+, kemudian itu yang menyebabkan berwarna kuning. Kemudian yang kedua, saya tulis di bawah, itu yaitu air kuning permanen. Ini yang sering terjadi di kita. Air kuning permanen ini biasanya terdapat di daerah bakau dan tanah gambut yang kaya akan kandungan senyawa organik. Berbeda dengan kuning akibat kadar besi yang tadi, air kuning permanen ini sudah berwarna kuning sejak pertama keluar dari kita pengambilan atau dari keran ya. Sampai beberapa saat kemudian didiamkan tetap akan berwarna kuning. Ini adalah permasalahan yang sering terjadi di pengambilan air tanah kita. Kemudian distribusi vertikal air tanah. Nah, sudah dijelaskan tadi, ada istilah aerofados, yaitu air yang tertahan pada bidang kontak partikel tanah di zona tak jenuh atau di zona aerasi. Nah, ini saya gambarkan di sini. Ini yang coklat itu merupakan partikel tanah. Kemudian ini diselai oleh udara, kemudian dicampur dengan air pada zona aerasi. Nah, ini sebagai gambaran yang lebih jelas lagi, ini muka tanah.
Kemudian ada zona aerasi dan zona jenuh air, seperti gambar yang tadi. Nah, di dalam zona aerasi ini terdapat zona air tanaman, ini untuk tanaman. Kemudian ada zona fase sedang. Kemudian ada zona kapiler di bawahnya sebagai pembatas. Kemudian masuk kepada zona jenuh air. Nah, ini full berisi muka air tanah. Nah, pengambilannya biasanya kalau sumur berada di sekitar sini. Kemudian ini juga disebutkan dengan zona air tanah. Kemudian masuk di dalamnya lagi, itu merupakan lapis kedap air. Kemudian kita kupas lagi, yaitu zona aerasi. Oke, selanjutnya adalah zona aerasi. Kita kupas lagi bahasan sebelumnya. Di dalam zona aerasi ini terdapat zona air tanaman. Nah, air pada zona ini berada dalam keadaan tidak jenuh, kecuali pada saat air berlebih di muka tanah. Tebal zona ini tergantung dari jenis tanah dan tanamannya seperti apa. Kemudian ada zona fase sedang, yaitu ketebalan zona ini berkisar antara 0 meter sampai ratusan meter, sangat dalam, tergantung dari muka air tanah di suatu tempat tersebut. Maka ketika kita ingin membangun suatu bangunan ataupun struktur, kita harus melakukan penyelidikan geologi terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga ada yaitu zona kapiler. Zona ini berkisar antara muka air tanah sampai dengan kenaikan kapiler air di dalam pori air tanah. Nah, ini analoginya ada suatu tanaman, di bawahnya ada zona air tanaman, kemudian ada zona fase sedang, kemudian zona kapiler. Selanjutnya adalah zona jenuh air. Nah, pada daerah ini semua pori itu terisi air. Ada istilah di sini adalah retensi spesifik atau SR, yaitu rasio antara volume air yang akan tinggal setelah jenuh karena gaya berat dibagi dengan volume bulknya, yaitu dinotasikan dengan SR sama dengan WR dibagi dengan volume. Kemudian ada specific yield, yaitu rasio antara volume air setelah jenuh di sini yang dapat dikeluarkan karena adanya gaya berat dibagi volume bulknya, yaitu dinotasikan dengan SY sama dengan WY dibagi dengan volume. Kemudian di dalam tanah, WR dan WY tadi ketika dijumlahkan menjadi alfa, dengan alfa adalah porositas tanah yang saling berhubungan. Baik, selanjutnya adalah air tanah dan sistem aquifer. Kita bisa lihat lebih jelas lagi dalam skematik ini. Yang saya beri garis merah ini merupakan garis pisometric surface. Pisometric surface atau ini merupakan garis maya, tidak terlihat, tapi ini merupakan garis energi yang dibuat oleh Tuhan, ya, dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terjadi yang menyebabkan perbedaan tekanan di setiap daerah itu berbeda. Baik, dengan adanya garis pisometric surface ini atau garis perbedaan energi ini, kita bisa lihat di sini fenomena alam yang cukup menarik. Terdapat 3 jenis sumur. Di sini saya beri nomor 1 sumur dalam, kemudian nomor 2 adalah sumur dangkal, kemudian nomor 3 adalah sumur dalam juga. Nah, kita bisa lihat di sini merupakan artesian well atau sumur artesis, yaitu air tanah dalam terletak di antara lapisan aquifer dengan lapisan batuan kedap air atau pada aquifer terkekang. Nah, di sini merupakan ada aquifer terkekang. Kemudian ada fenomena menarik di sini di dalam sumur dalam nomor 1 dan nomor 3 sama-sama mengambil kedalaman air yang cukup dalam, kurang lebih hampir sama. Namun di dalam sumur dalam nomor 1 di sini dengan flowing well ini, karena pengambilannya di dalam convent aquifer,
karena perbedaan tekanan, maka tanpa menggunakan pompa pun air ini dapat keluar sendiri ke atas karena tekanan di dalam tanah dan pengaruh dari garis energi tadi. Kemudian berbeda dengan yang sumur dangkal, dia mengambil di dalam lapisan unconfined aquifer, dia kedalaman airnya mengikuti water table. Nah, pengambilan air tanah ini tergantung pada kapasitas aquifer dan recharge yang masuk ke aquifer itu sendiri. Jika volume pengambilan melebihi volume recharge, maka akan terjadi penurunan tanah. Jadi terlalu banyak eksploitasi sumur di dalam tanah itu akan menyebabkan terjadinya penurunan tanah. Maka ketika kita melakukan pengeboran sumur yang sangat dalam, itu harus melalui izin di Dinas ESDM. Nah, ini kita bisa lihat lagi di gambar yang kanan. Di sini ada lapisan kedap air dan ada aquifer tekan, ada aquifer nir tekan. Ketika kita mengambil di sini dengan volume yang berlebih, itu akan menyebabkan terjadinya penurunan tanah. Oke, contoh penurunan tanah di sekitar sumur atau pompa. Nah, ini contohnya sangat jelas terjadi di beberapa tempat di kita. Ketika kita mengambil sumur atau pengeboran yang tidak diperhitungkan, hanya asal ngebor saja, ya beginilah resikonya akan terjadinya penurunan tanah meskipun itu hanya di sekitar sumur atau pompa. Tapi dampak yang luar biasa juga pernah kita rasakan di Indonesia, yaitu adanya pengeboran di Sidoarjo ya. Itu juga akibat dari pengeboran air tanah yang terlalu dalam. Oke, tata guna lahan yang memperhatikan aspek air sudah saya jelaskan di awal kaitannya dengan tata ruang. Tata ruang itu yang baik dan benar ya menurut organisasi dunia dengan pemerhati air. Selain tata guna lahan itu memperhatikan aspek tata guna lahan jangka panjang, juga harus memperhatikan tata guna lahan itu memperhatikan aspek air tanahnya. Maka setiap daerah itu harus memiliki suatu studi mengenai penelitian geologi di daerah itu masing-masing seperti apa. Jadi sebagai patokan juga untuk membuat tata guna atau peta RT/RW ke depannya. Kemudian mata air. Mata air itu kita bagi di dalam suatu skema. Yang pertama yaitu mata air depresi, terjadi karena muka tanah memotong muka air tanah. Kemudian yang kedua ada mata air kontak, terjadi karena formasi lolos air berada di atas formasi kedap air yang memotong muka tanah. Kemudian yang ketiga yaitu mata air artesis, tadi sumur artesis ya, itu terjadi karena adanya tekanan dari aquifer tekan menuju outcrop atau bukaan di muka tanah. Kemudian yang keempat yaitu mata air takan, terjadi pada daerah yang banyak mengalami patahan atau retakan. Ini contoh jenis-jenis mata air. Ini analogi yang A seperti ini, kemudian mata air kontak yang B seperti ini, ada spring. Kemudian yang ketiga yang C itu ada mata air artesis. Kemudian yang D ini yaitu mata air takan. Jadi airnya itu sumber-sumber air tanahnya itu tidak seperti ini ya dengan layar garis yang jelas, tapi kalau patahan ini terpisah-pisah seperti ini. Kemudian pergerakan air tanah. Kemudian pergerakan air tanah. Oh ini slide-nya masih kosong ya. Oke, saya akan jelaskan di layar sini. Pergerakan air tanah. Jadi pergerakan air tanah itu dapat membawa massa maupun panas. Jadi
saya singkat PAT ya, pergerakan air tanah itu dapat membawa dua jenis, yaitu membawa massa dan membawa panas. Nah, ketika air tanah itu membawa massa, itu akan ada dua yang dibawa, yaitu insoluble. Yang kedua yaitu soluble. Nah, yang insoluble ini yaitu jenis massa yang tidak larut. Contohnya adalah minyak. Kemudian yang soluble itu adalah yang dapat larut. Dapat larut, ini contohnya adalah garam. Oke. Kemudian pergerakan air tanah itu juga membawa panas. Panas ini juga akan terbawa meskipun gradasi atau gradien suhunya yang berbeda-beda. Kemudian pergerakan air tanah ini di dalam aplikasinya, aplikasi di lapangan, menyebabkan beberapa hal. Yang pertama adalah pencemaran air. Yang kedua adalah intrusi air laut atau salt water intrusion. Kemudian yang ketiga adalah pembentukan endapan mineral atau biasa orang-orang ditambang ya. Kemudian yang keempat itu aplikasi di lapangan, pergerakan air tanah itu dapat menyebabkan limbah atau injeksi air. Oke, sudah dijelaskan tadi aplikasinya di lapangan menyebabkan pencemaran air. Kita bisa lihat di gambar ini sebagai contoh di keseharian kita ya. Suatu septic tank yang tidak baik, SPT ya, septic tank tidak baik, ketika tidak kedap air dan itu masih mengandung bakteri E. coli, itu akan dapat mencemari groundwater flow pada sand and gravel aquifer di sini. Ini baru satu kegiatan. Kemudian kegiatan yang lain sebagai contoh di sini adalah limbah di permukaan ya. Hazard waste import composite, yaitu limbah di permukaan. Ketika limbah itu berserakan di permukaan, kemudian mengalir, mengisi badan air dan mengalir di sungai gitu atau drainase ataupun yang lain, dan kemudian itu menuju suatu danau, itu juga akan terakumulasi menjadi pencemaran di sebuah danau, di lake ya, di sebuah danau. Dan ketika danau itu mengalami proses infiltrasi dan sebagainya, itu juga akan merusak, mengkontaminasi aliran di groundwater flow. Itu sudah juga memperparah keadaan pencemaran air. Kemudian yang lain lagi, ini ada gas station. Gas station juga banyak kenyataan di kita, penerapan di lapangan banyak yang mengalami kebocoran sehingga menyebabkan groundwaternya ini menjadi tercemar. Kemudian ada landfill, kemudian ada limbah karena polusi, kemudian limbah karena pabrik gitu ya, kemudian yang lain sebagainya. Ini juga memperparah pencemaran mata air yang ada di kita. Nah, untuk itu pemerintah sudah menerapkan peraturan tentang air tanah. Yang pertama yaitu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang SDA. Kemudian nomor 2 ada PP Nomor 43 Tahun 2008 tentang air tanah. Kemudian Kepmen ESDM 1451K/10/2000 tentang pedoman teknis penyelenggaraan di bidang pengelolaan air tanah. Dan selanjutnya yang keempat ada Perda, Pergub maupun Perbub setempat yang mengatur mengenai eksploitasi atau pemanfaatan mengenai air tanah.
Kemudian sudah saya jelaskan tadi, selain pencemaran air, kemudian ada lagi yang sudah saya singgung tadi, yaitu mood volcano. Ini terjadi di Sidoarjo, adik-adik tahu semua, rekan-rekan tahu semua. Lumpur panas Sidoarjo ya, lumpur panas Sidoarjo ini terjadi tahun 2006 dengan menenggelamkan hampir 300 hektar yang terdampak. Ini terjadi karena pengaruh tekanan air yang sangat tinggi di dalam perut bumi ini. Ini merupakan laporan dari beberapa penelitian yang menyatakan bahwa pengoborannya di sini ya, tapi bocornya itu di sebelah sini. Jadi tidak langsung di dalam titik pengoborannya, namun itu semburannya itu berada di 150 meter dari sumur Banjar Panji. Ini adalah sumur Banjar Panji. Sumur Banjar Panji ini merupakan sumur eksplorasi gas milik Lapindo Brantas. Merupakan eksplorasi gas milik Lapindo Brantas. Nah, sampai sekarang juga kondisinya memprihatinkan, menjadi tercemar dan seperti saat ini. Nah, dari beberapa penelitian itu juga meneliti tentang mood volcano di sini, yaitu di bagian A ini, yaitu ada fluida overpressure pada sedimen yang impermeable. Ini membentuknya struktur diapit dan bereaksi selama pertumbuhannya diapit. Ini di sini terjadi tekanan pressure dari adanya gas panas. Kemudian lama-kelamaan tidak kuat, semakin naik. Kemudian semburan gas ini dengan tekanan yang cukup tinggi ketika dilepaskan, kemudian menyebabkan fluida dan gas jenuh dan sedimen itu mencapai permukaan. Jadi ini adalah ada lapisan sedimen impermeable, gas ini naik ke atas kemudian membawa lumpur ya. Nah, kemudian lumpur itu menyembur disertai dengan uap dan gas, kemudian disertai juga dengan aliran fluida yang mengandung lumpur. Nah, ini sampai sekarang belum bisa dapat diselesaikan. Nah, selanjutnya ada likuifaksi akibat gempa di Palu, Sulawesi 2018. Adik-adik bisa melihat bersama dengan seksama. Klik. Kemudian selanjutnya yaitu hukum Darcy. Oke, selanjutnya adalah likuifaksi. Baik, selanjutnya adalah likuifaksi akibat gempa di Palu, Sulawesi tahun 2018. Adik-adik, setelah rekan-rekan melihat video ini, kita bisa bersama-sama menyimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan likuifaksi di Palu tahun 2018 itu, yang pertama itu yaitu karena faktor geologi. Itu di sana itu sedimennya belum kompak, kemudian ada ditambah dengan adanya getaran gempa atau earthquake menyebabkan ikatan antara butirnya tanah itu di dalam tanah itu menjadi nol. Kemudian ada di sana yaitu nomor 3 adalah air tanah yang relatif dangkal. Jadi air tanah di sana itu dangkal, maksimum itu di sana hanya 10 meter. Nah, dengan dataran yang tinggi kemudian disertai dengan gempa, akhirnya terjadi likuifaksi akibat gempa di sana. Jadi rekan-rekan bisa lihat dengan seksama berikut ini.
Usai gempa dan yang menerjang Donggala dan juga Palu, saudara, ini ada fenomena likuifaksi. Proses likuifaksi atau fenomena likuifaksi di Komplek Perumahan Petobo, Kota Palu, ini adalah hasil rekaman citra satelit Worldview resolusi piksel 0,5 meter, di mana dapat disaksikan dengan jelas rumah dan juga bangunan terseret oleh lumpur akibat fenomena likuifaksi. Likuifaksi ini adalah fenomena yang disebabkan usai gempa yang mengguncang, menyebabkan tanah yang tadinya padat kemudian berubah menjadi cair dan juga lumpur, akhirnya menyebabkan ribuan bangunan tersapu lumpur dan juga menenggelamkan rumah-rumah ataupun bangunan yang berada di sekitarnya. Ini, saudara, yang kami dapatkan informasinya, citra satelit saat terjadinya likuifaksi dari sumber Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Di sini pun juga tim SAR terus bekerja untuk melakukan evakuasi baik pencarian korban ataupun penyelamatan korban di daerah ini. Dan korban pun di daerah yang terdampak dari likuifaksi terus ditemukan. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai hukum Darcy. Meskipun ini sudah dijelaskan di dalam mata kuliah mekanika fluida ya, karena ini biasanya sudah sangat detail di mekanika fluida, adik-adik bisa mempelajarinya dan mengulas lagi di dalam materi kuliah tersebut. Oke, untuk itu saya akan mengulas sedikit saja mengenai hukum Darcy ini. Jadi si Darcy ini nama lengkapnya adalah Henry Darcy. Henry Darcy ini merupakan penelitian beliau pada tahun 1856, atau penelitiannya juga sering disebut sebagai hidrogeologi atau geofluida. Karena Darcy ini, si Pak Darcy ini menggabungkan dua hal, yaitu fluida dan yang kedua adalah material geologi. Nah, hukum Darcy ini dianalogikan rumusnya dengan V sama dengan min KI atau sama dengan min K delta H per L, atau bisa dituliskan juga dengan min K DH per DL. Nah, yang DH per DL ini ya, ini merupakan analogi dari fluida, kemudian dinotasikan dalam gradien hidroliknya, kemudian menjadi potensial fluida. Nah, kemudian yang K-nya ini itu merupakan konstanta dalam cakupan material atau kandungan geologinya. Maka dengan gabungan min K DH per DL ini, maka disebutlah menjadi hidrogeologi. Kemudian dari hukum Darcy ini juga dihubungkan dengan debit, karena di sini untuk mencari V, kemudian ini Q itu adalah debit, sama dengan A dikali V atau kecepatan, luas penampang dikali V dikali kecepatan itu menjadi debit dalam meter kubik per detik. Oke, kita lihat di sini merupakan suatu pola analogi yang sederhana dan sering sudah kita praktekkan bersama-sama di laboratorium. Ada ini, yaitu sebuah penelitian menggunakan pisometer itu. Ini sebagai sumur ya, sumur A, dan ini adalah sumur B.
Kemudian di sini ada tabung berisi tanah, kemudian dialiri air ya, input dan output. Kemudian di sini terjadi perbedaan tinggi. Perbedaan tinggi delta H ini dirumuskan dengan Z1 ini ditambahkan dengan P1 dibagi dengan gamma, kemudian dikurangi Z2 ditambahkan P2 dibagi gamma. Kemudian jarak ketinggian kedalaman muka air sumur B ini mencapai titik ini dinotasikan dengan P2 per gamma, kalau ini P1 per gamma. Kemudian ini kita dapat mengetahui delta H nominalnya seberapa. Nah, kemudian lanjut lagi, ini adalah hukum Darcy ya. Kita bisa lihat bersama. Ini ketika sumur dengan jarak sumur A, kemudian sumur B dan sumur C dengan jarak 200-an meter ya, 200 meter. Ini dalam analogi gambar ini terlihat ketika sumur ini kedalaman sekian, kemudian sumur B kedalaman sekian dan sumur A kedalaman sekian, itu artinya aliran air tanah itu menuju ke sana. Nah, kita bisa lihat di sini berarti aliran air tanah itu mempunyai sifat alirannya lateral. Kemudian kalau gambar yang kedua ini dengan jarak membuat sumur hanya berjarak 1 meter ya, jaraknya sangat berhimpitan ketika membuat sumur. Kemudian ada aliran yang kedalamannya berbeda begini, itu dengan jarak yang relatif dekat tapi dengan kedalaman yang berbeda, itu artinya aliran air tanah ini juga punya gaya atau arah yang menuju ke vertikal. Nah, di sini kita bisa melihat bersama bahwa aliran air tanah itu selalu 3 dimensi, dan kita bisa lihat dalam analogi box berikut ini, box dalam X, Y, dan Z. Nah, kita bisa lihat di sini analogi dari gambar 1 dan gambar 2 bisa kita bawa ke dalam analogi gambar yang ketiga. Di sini ada suatu debit QY yang masuk menuju suatu massa yang kita tinjau. Kemudian di sini ada juga dari sumbu Z ya, QZ debit masuk dalam volume kontrol 3 dimensi di dalam box ini. Kemudian akan muncul Q ditambah delta QZ. Kemudian dari arah sumbu X debit masuk di QX, kemudian akan keluar menuju tekanan yang lebih rendah menjadi QX ditambah delta QX. Nah, yang arah Y juga sama, QY debit masuk, kemudian di sini nanti akan jadi QY, mohon maaf di sini hilang, ditambah delta QY. Gitu. Nah, notasinya delta QL adalah dou Q dibagi dou L dan delta L. Selanjutnya adalah pompa dan generator. Nah, kemudian dari volume kontrol 3 dimensi, karena mempunyai gaya yang 3 dimensi, aliran air tanah itu selalu 3 dimensi, maka persamaan dasar aliran air tanah, jadi persamaan dasar aliran air tanah, saya singkat ya, aliran air tanah menjadi dou Vx dibagi dou X ditambah dengan dou Vy dibagi dengan dou Y, kemudian ditambah dengan dou Vz dibagi dengan dou Z, itu ditambah
rumuskan dengan S do H dibagi dengan do T sama dengan 0. Nah, S ini merupakan koefisien tambungan. Nah, di dalam yang saya kotak ini merupakan key in dan out sebagai volume kontrol. Kemudian yang notasi yang ini itu merupakan delta volume dalam volume kontrol. Selanjutnya adalah pompa dan generator. Pompa dan generator. Nah, daya pompa ini diperlukan untuk menginjeksi air ke dalam tanah atau untuk mengeksploitasi air dari dalam tanah. Dapat dihitung dengan penggabungan rumus untuk pompa dan debit resapan menurut Profesor Sunyoto tahun 98, yaitu bisa dihitung menggunakan ini. Pompa dan generator. Nah, pompa dan generator ini, daya pompa itu diperlukan untuk menginjeksi air, jadi bisa untuk menginjeksi atau mengisi air ke dalam tanah, atau untuk mengeksploitasi air dari dalam tanah untuk dikeluarkan. Itu ada banyak caranya. Dapat dihitung juga kapasitas debit pompanya yang cukup bagaimana. Itu dengan penggabungan rumus untuk pompa dengan debit resapan. Itu merupakan penelitian dari Profesor Sunyoto tahun 1998. Pompa yang digunakan ada banyak, ada pompa celup, ada pompa submersible, ini ada pompa biasa ya, ada pompa ini juga yang sering kita lihat di sawah. Ada banyak jenis pompa. Nanti kita bisa rencanakan bagaimana suatu studi kasus harus menggunakan pompa dengan kapasitas berapa. Oke, kita lihat di sini adalah daya pompa. Daya pompa kita rumuskan sebagai P atau power dalam kilonewton meter per sekon atau kilowatt sama dengan Q gamma ya, atau debit gamma dalam specific weight of water 9,81 kilonewton per meter kubik dikalikan dalam penjumlahan dari S ditambah dengan HV. S-nya itu adalah drawdown dalam meter, kemudian HV itu adalah hydraulic loss on the tube of the pump, jadi dalam meter. Kemudian dibagi dengan eta itu didapatlah power dengan kapasitas sekian. Nah, kemudian S atau drawdown adalah negatif build up atau min H sebagai berikut. Jadi S itu adalah minus H kedalaman ya. Kemudian dalam kondisi unsteady flow condition tahun 1988 Prof. Sunyoto itu mendapatkan rumus H-nya, yaitu untuk mencari drawdown tadi H sama dengan Q dibagi FK dikali dengan 1 min eksponensial dari pembagian minus FKT, jadi perkalian FKT dibagi dengan PR kuadrat. Kemudian kalau dalam steady flow condition oleh Forheimer tahun 1930 ya, sebelum Prof. Sunyoto, dia menganalogikan rumus H itu adalah Q dibagi F dikali K. Nanti keterangannya ada di gambar setiap steady atau unsteady flow condition yang berbeda. Oke, ini merupakan faktor geometrik sumur atau casing suatu
sumur bor ataupun sumur terbuka. Jadi ketika nanti pertanyaannya seperti nomor 1, yaitu resapan pada tanah porus terletak di antara tanah bersifat kedap air di bagian dasar dan di bagian atas dengan dinding porus tinggi L. Nanti rekan-rekan menyesuaikan dengan setiap pertanyaan yang diberikan, nanti dapat menggunakan shape vector seperti ini. Kemudian ini referen, ini adalah pencetus rumusnya. Ada dari Sunyoto, Prof. Sunyoto, ada Samsyo, ada Dahler, kemudian ada dari Forheimer, ini tahun 1930, ada Taylor, Harza, ada Dahler, ini merupakan peneliti di bidang air tanah. Adik-adik atau rekan-rekan tinggal memasukkan, ini adalah F-nya adalah shape faktornya. Ya, kemudian ini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 7. Ini merupakan keterangannya, keterangan dari notasi gambar ini. Nah, untuk lebih mudahnya kita coba masukkan di soal. Contoh dengan pemompaan pada lokasi yang sama dengan perbedaan faktor geometrik ujung pada pipa dan pada steady flow condition. Nah, perintahnya yang diminta adalah rencanakan kapasitas pompa sumur bor berikut ini dengan debit Q pengambilannya adalah 0,001667 meter kubik per detik dengan beda tinggi muka air tanah dengan muka air tandon itu W-nya adalah 12,5 meter dengan permeabilitas tanah itu K-nya adalah 0,00047 meter per detik. Kemudian panjang pipa porus L-nya adalah 4 meter. Ya, ini 4 meter, panjang pipa porusnya ini 4 meter. Kemudian diameter pipanya itu 10 cm, ini menggunakan bor ya, sumur bor ya. Kemudian dengan rho F-nya adalah 1000 kg per meter kubik atau gamma F-nya adalah 9,81 kN per meter kubik dan efisiensi pompa totalnya dengan etanya adalah 0,60. Nah, catatannya pompa yang dipakai adalah submersible pump, jadi tidak ada suction sehingga tak memerlukan analisis tentang net pump suction atau headnya. Jadi posisi pompanya adalah submersible, ada di bagian dasar di sini. Di sini submersible di sini. Itu ini K-nya di sini sudah saya beri keterangan di dalam gambar. Kemudian ini adalah gradient drawdown-nya. Adalah gradient drawdown-nya. Ini adalah kedalaman dari titik drawdown sampai ke tandon 12,5 meter. Kemudian diminta berapa kapasitas pompanya. Oke, penyelesaiannya yang pertama dengan pipa porus. Dari tabel tadi faktor geometrik Sunyoto tahun 2002, FA-nya yaitu 2 dikali Pi kali 4 plus 2 dikali Pi dikali 0,05 dikali Len 2. Len merupakan penambahan dari rumus tadi, sudah di awal ya. Rumusnya tidak saya tuliskan lagi. 4 plus 2 dikali 0,05 dibagi 2 kali 0,05 ditambah dengan akar dari 4 per 2 kali 0,05 dikuadratkan, kemudian diakar ditambahkan dengan 1 didapatkan FA-nya adalah 5,77 meter. Kemudian setelah dihitung faktor geometriknya adalah 5,77, kemudian mencari drawdown. Bila steady flow condition dihitung dengan Forheimer, Q FKSA atau SA adalah Q dibagi FK. Sangat mudah. Kalau bila unsteady flow condition dihitung dengan Sunyoto tahun 1988 dengan rumus ini. Jadi SA-nya adalah Q dibagi FK, 1 min eksponensial min FKT dibagi pi r kuadrat. Jadi kalau di kalkulator itu ada EXP eksponensial ya. Kemudian karena dalam hal ini pemompaan untuk jangka waktu panjang, maka aliran dalam keadaan steady flow. Jadi saya garis bawah di sini steady flow condition karena pompanya merupakan pompa submersible dan berada di bawah dan tercelup di air, maka untuk jangka panjang. Nah, SA adalah Q dibagi FK,
sama dengan SA-nya adalah 0,001667 debitnya tadi dibagi dengan F faktor geometrik ini 5,77 dikali dengan K itu adalah 0,0047 sama dengan 0,615 meter SA-nya. Kemudian daya pompa, ini rumusnya tadi sudah ada di awal. Dayanya adalah P sama dengan 0,001667 dikali 9,81 dikali dengan penjumlahan 12,5 ditambah 0,615 dibagi dengan koefisien 0,6 tadi ya, didapatkan adalah 0,358 kN meter kubik per sekon atau 358 watt. Jadi pompa yang dibutuhkan adalah ini. Adik-adik harus mencari jenis pompa apa yang kurang lebih nominalnya mendekati angka ini. Syukur bisa di atasnya, misalkan 400 gitu ya, supaya durability-nya lebih lama. Kemudian daya pompa untuk eksploitasi air menggunakan borehole pump atau pompa bor bukan duct well perlu diperhitungkan terhadap ini saya garis bawahi faktor geometrik ujung pipa agar daya listriknya itu lebih efisien dan terhindar dari intrusi air laut. Nah, dengan prinsip memperbesar harga F hingga drawdown minimal, akibatnya bisa meningkatkan hydraulic head, jadi pompanya lebih kecil, kemudian kenaikan batas air asin atau intrusi air laut itu tadi menjadi lebih baik dengan air tawarnya di daerah pantai lebih kecil. Ini merupakan penelitian dari Badon Gibbon dan Harzberg tahun 1901. Kemudian penyelesaian lanjutan ini ya tadi P-nya adalah 358 watt. Kemudian yang kedua, jika tanpa pipa porus ya dengan faktor berbeda dengan rumus Newton tahun 2002, faktor yang B yang tanpa pipa porus 2 kali P kali 0,05 didapatkan 0,314 meter. Kemudian drawdown-nya itu tinggal dimasukkan faktor ini ke dalam rumus didapatkan 11,296 meter. Kemudian daya yang diperlukan dimasukkan di dalam rumus 12,5 ditambah 11,296 dibagi dengan koefisien 0,6 didapatkan 0,649 kN meter per sekon atau 649 watt. Jadi kalau menggunakan pipa tanpa pipa porus itu daya pompanya lebih besar daripada yang nomor 1. Kemudian selanjutnya adalah microhydro electric power plant. Untuk materinya teman-teman bisa lihat dalam video berikut ini. Baik, selanjutnya adalah mikrohidro. Umumnya menggunakan saluran primer irigasi yang sudah kita ketahui bersama bahwa saluran di primer irigasi itu debitnya bisa kita atur sehingga debitnya bisa konstan. Nah, bahasannya yang pertama adalah tenaga potensial. Dalam hal ini mengubah tenaga potensial menjadi energi listrik memanfaatkan terjunan. Jadi terjunan dimanfaatkan sehingga mengubah energi potensialnya itu menjadi energi listrik. Dengan P dengan daya kilowatt sama dengan Q debit dalam meter kubik per sekon dibagi dengan gamma dengan massa jenis airnya adalah 9,8 kN per meter kubik dikalikan dengan H tinggi air terjunan efektif ya yang efektif kemudian dibagi dengan efisiensi. Nah contohnya ini rekan-rekan bisa lihat bersama debitnya Q ini tinggi terjunan efektifnya adalah 1 meter kemudian gammanya ini dengan efisiensi ini daya yang dihasilkan tinggal dikalikan didapatkan 4,9 kW. Kemudian tenaga kinetiknya harus dihitung juga. Dalam hal ini memanfaatkan kecepatan air di saluran untuk diubah menjadi energi listrik dengan data yang sama. Luas bidang tumbuhan kincirnya 1 meter persegi. Kemudian kecepatan air di saluran 1 meter per sekon. Debitnya A kali V 1 kali 1. Ini saya carikan angka yang sederhana. Kemudian Q-nya adalah 1 meter kubik per sekon dengan percepatan gravitasi ini. Kemudian daya yang dihasilkan karena H itu adalah V kuadrat per 2G, maka
rumusnya tadi itu 1 dikali 9,8 dari gamma dikalikan dengan V kuadrat, kecepatan 1 kuadrat dibagi dengan 2 kali G, 2 kali gravitasi dikali dengan 0,5 didapatkan 0,25 kW. Ini analogi gambarnya bisa kita lihat bersama. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Terima kasih.